Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali. Alhamdulillah dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut-pengikut Rasulullah, insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini insyaallah yaitu keutamaan orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Di antara keutamaan itu banyak, tapi di antaranya ya, yang akan kita terangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi manapun, ketika mereka dengan dosa-dosa mereka banyak atau sedikit, terus mereka tidak diampuni oleh Subhanahu wa taala, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan mereka di dalam neraka itu, dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada beberapa hadis menerangkan bahwa orang-orang yang ahli tauhid dengan dosa-dosanya masuk dalam neraka, maka di dalam neraka itu dia dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimatikan Allah Subhanahu wa taala? Agar mereka tidak merasakan siksaannya, panasnya di neraka. Sehingga mereka menjadi arang. Setelah pada waktu yang ditentukan, maka dia dikeluarkan dari neraka. Jadi hadis ini sepakat para ulama sahihnya hadis ini. Tetapi perbedaan para ulama tentang al-maut, maut dalam hadis tersebut. Apakah maut ini memang mati yang hakiki, ataukah yang disebutkan al-maut di situ adalah tidur? Karena maut itu juga dalam Quran dikatakan juga di dalam hadis, seperti doa kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Jadi mati. Jadi al-maut di situ apakah ditidurkan Allah di dalam waktu dalam neraka itu, ataukah memang mati? Yang jelas bahwa ahli tauhid dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir memang dia dirasakan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Dia tidak mati. Orang kafir di dalam neraka tidak mati. Tidak merasakan mati.
dan tidak hidup. Dikatakan hidup, tidak pernah sedetik pun lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat An-Nisa ayat 56 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihum narah ulama najat dulubuhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Sesungguhnya orang kafir dengan ayat-ayat kami, kata Allah, maka mereka akan dipanggang di api neraka. Manakala kulit mereka masak, maka kami ganti, kata Allah, dengan kulit yang lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan dalam mengenai ayat ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, satu hari kalau salah 120 kali ganti kulitnya. Kenapa? Liyazuqul azab, untuk merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perbedaan orang yang ahli tauhid dengan orang yang kafir di dalam neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang mendapatkan syafaat. Orang-orang yang mendapatkan syafaat. Jadi syafaat ini milik Allah. Wama yan ya, dalam ayat Quran, di dalam surat, dalam ayatul kursi, bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan merekomendasi. Ada orang-orang yang Allah kasih untuk memberi syafaat kepada orang lain. Jadi syafaat itu milik Allah, dia mendapatkan syafaat itu, pertolongan itu, mendapatkan surga itu melalui orang lain. Siapa mereka? Para nabi, para ulama, para orang-orang yang mati syahid. Ini mereka banyak. Rasulullah SAW itu ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dalam hadis diterangkan, Rasulullah ditawar, yang pertama kata Allah, wahai Muhammad, apakah umatmu akan dimasukkan setengah umatmu masuk surga? Setengah masuk surga, setengah masuk neraka. Ataukah aku beri syafaat kepadamu sehingga kau bisa menolong umatmu? Maka Rasulullah SAW memilih yang kedua. Karena syafaat itu adalah menolong orang yang akan masuk neraka. Maka orang-orang yang takwa dia dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang sudah masuk surga, yang sudah dia ditentukan Allah dia sebagai ahli surga, orang-orang yang soleh, orang yang taat, orang-orang takwa, dia tidak perlu mendapatkan syafaat karena dia sudah masuk surga. Yang mendapat syafaat itu adalah orang-orang yang mestinya masuk neraka. Mestinya masuk neraka, kemudian dia tidak jadi masuk neraka, kemudian dia masuk surga. Itu namanya syafaat. Jadi para nabi, orang-orang, para ulama, orang jahid, mereka memberikan syafaat, artinya menolong, seperti orang mati syahid. Orang mati syahid itu mendapatkan 70. Jadi keutamaan orang mati syahid itu bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. 70 keluarganya. 70 keluarganya mestinya masuk neraka, masuk surga kalau. Nah, itu kan. Mendapat syafaat dari ini. Orang yang mati syahid. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu. Rasa kalau di akhir zaman yang paling banyak masuk surga itu orang Palestina. Paling banyak masuk surga, banyak syahid. Kemudian para ulama, nabi banyak memberikan syafaat kepada umat. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, ada seseorang dapat memberikan syafaat 1 orang, dapat memberikan syafaat 2 orang,
dapat memberikan syafaat 3 orang. Ada orang-orang yang ahli neraka mendapatkan syafaat sebelum dia masuk neraka. Dalam hadis Rasul dikatakan, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka diikat kakinya, diikat tangan, kemudian mereka disuruh berbaris. Kemudian lewatlah ahli-ahli surga. Kemudian ada yang kenal, wahai si fulan, dulu kau pernah meminta air kepadaku ketika engkau dalam keadaan haus. Dan pada waktu itu aku kasih kau air 1 teguk. Kau masih ingat? Ketika dunia. Oh iya katanya. Kemudian dia bilang, minta tolong saya. Kau doakan kepada Allah agar Allah SWT memberikan syafaat kepadaku, agar aku selamat dari neraka. Kemudian seseorang itu kata Rasulullah berdoa kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah dia ke surga. Sehingga dia masuk surga. Tak jadi masuk neraka. Itu namanya syafaat. Jadi pertolongan Allah melalui orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang ahli neraka, mereka saling, walaupun surga itu di langit yang ke-7, neraka bumi yang ke-7, bawah bumi yang ke-7, tapi mereka bisa berkomunikasi. Mereka bisa kenal mengenal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Wa nada ashabun nar ashabul jannah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Jadi walaupun jauh tapi bisa berkomunikasi. Ini ayat ini kalau kira-kira 30 tahun yang lalu orang mikir-mikir, tidak mungkin pacak. Kalau sekarang bagaimana? Orang di Amerika, di luar, di benua sana, kita di sini pacak ngomong. Pacak gini-gini ya kan di HP. Ini buatan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat dikatakan, "Wa nada ashabun nar ashabul jannah." Maka penduduk neraka itu bilang sama penduduk, "Oi. Wahai penduduk surga." Ngapa kata penduduk surga? "An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Supaya kamu tuh ngasih kami air. Minta air. Aus. Karena di neraka setetes pun tidak ada air. Apa makanannya, minumannya? Ialah di dalam surat Al-Waqiah. Dalam surat Al-Waqiah. Minumannya Al-Hamim. Semuanya mendidih. Timah mendidih. Besi mendidih. Air mendidih. Nana mendidih. Semua mendidih. Makanan begitu juga. Buah sakum. Buah yang berduri. Enak menduri-durian. Tidak mengenyangkan makanan orang di neraka. Maka orang di neraka itu melihat apa yang dinikmati orang ahli-ahli surga, minuman dan makanan. Apa kata orang ahli neraka? "An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Minta minuman atau makanan-makanan yang kamu kasih itu, yang kamu nikmati, tolong kasih kami. Apa kata penduduk neraka? Mereka berkata, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan dan minuman itu, bagi orang-orang yang kafir. Orang kafir itu kalau di dunia haram masih dimakan. Haram masih dimakan, masih minum. Tapi kalau di akhir lagi, kalau haram kata Allah memang tak dapatnya.
karena rezekinya putus. Orang kafir itu rezekinya hanya di dunia saja. Setelah mati dia tidak mendapat apa-apa. Walaupun seteguk air, walaupun makanan sepotong pun tidak ada. Karena habis rezekinya setelah dia meninggal. Lain dengan orang-orang yang beriman. Jadi ada seseorang itu yang dia berjalan-jalan di surga. Dia mendekati neraka. Kemudian ada panggilan, wahai si anu, panggil. Kau kenal dengan aku. Jadi komunikasi dalam surga, dalam neraka. Saya tidak kenal. Saya pernah membantumu waktu di dunia dulu. Disebutkan. Saya pernah memberikan bantuan dulu waktu di dunia. Oh ya, katanya. Ya. Saya ingat. Kata penduduk neraka. Nah, aku minta tolong. Kau doakan kepada Allah supaya aku ini dikeluarkan dari neraka. Berdoalah, kata Rasulullah, dia berdoa. Alhamdulillah, dikeluarkan Allah dari neraka. Ini namanya syafaat. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa penduduk surga disuruh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau lihat, kalau ada keluargamu, kalau ada temanmu, orang-orang yang kau kenal, masukkan, ambil. Makanya orang-orang penduduk surga itu bercari, cari siapa yang kenal, ambil. Allah kata, ya Allah, tidak ada lagi, habis. Kata Allah, carilah lagi, cari. Kayak kita cari durian gitu ya. Cari ya. Cari. Rasa kita lagi ya, tapi mesti ada baunya ya. Cari lagi, dapat lagi ya, dapat lagi. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi penduduk surga. Jadi Rasulullah SAW itu penduduk surga itu 2 kali lipat daripada ahli neraka. Maksudnya, misalnya penduduk surga itu 100 orang. Nah, kemudian akan orang yang masuk masuk ke surga itu 200. 200-nya namanya al-jahannamiyun. Bekas orang yang sudah keluar. Jadi kalau penduduk surga itu 100, maka dia akan datang 200 lagi. Jadi banyaklah umat Nabi Muhammad SAW ini masuk neraka, katanya. Masuk neraka duluan. Kenapa mereka masuk neraka? Karena dosa mereka. Jadi dosa itu sekecil apapun, kalau belum diampun Tuhan, tidak pacah masuk neraka. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena surga, seseorang itu yang masuk surga sekecil apapun dosa, tidak bisa. Kalau tidak diampun Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaatnya Rasulullah SAW itu adalah kepada umatnya yang melakukan min kabairuz dzunub, dosa-dosa besar, para penzina, para pemabuk, penjudi, pembunuh. Itu Rasulullah akan beri syafaat. Tapi dengan syarat tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka yang berhak pada hari kiamat itu adalah min ahli tauhid tadi. Dari umat manapun, bukan umat Imam, bukan. Dari umat mana? Sejak Nabi Adam SAW sampai umat terakhir. Bagi yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bertobat kepada Allah, dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Karena syafaat hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baikkan syafaat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang terakhir masuk, yang keluar dari neraka. Setelah keluar dari neraka, dah dosa apa dah tahu. Paling banyak satu orang, namanya lupa saya. Namanya. Kemudian dia ditawar, mau masuk surga. Dia tidak kepingin masuk surga. Karena dia sudah berterima kasih dengan Tuhan, dia keluar dari neraka. Itu sudah cukup bagi dia. Dan dia merasa pada waktu itu dialah paling bahagia manusia. Dia merasa padahal orang sudah di dalam surga. Kemudian Allah tawarkan. Allah tawarkan. Kemudian Allah, dia digiring ke mandi di namanya sungai kehidupan yang berada di taman surga, yaitu di depan surga, dekat dengan surga. Kemudian dia mendengar, dia melihat tentang surga. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya juga dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuzlimu misqala dzarratin wa in takun hasanatan yudha'ifha wa yu'tihi min ladunka ajran azima." Surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sekecil apapun kebaikan. Wa in takun hasanah, kalau dia mempunyai kebaikan, yudha'ifha, akan dilipat gandakan dan dia akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pahala kata ulama? Pahala itu surga. Jadi sekecil apapun orang melakukan kebaikan, dia masuk surga. Sebab ajron di situ surga. Pahala di situ surga, sekecil apapun. Jadi kalau orang itu beriman, sekecil apapun dia mempunyai suatu amal, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalnya seseorang hamba. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha." Allah mengampun, memberi ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang dosanya banyak, kalau Allah kehendaki, Allah ampun. Wayaghfiru liman yasha. Karena keampunan itu milik Allah. Karena Allah SWT itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Siapa nak protes? Karena dia berhak. Wayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazabkan sekecil apapun dosa, kalau dia diampun, masuk neraka. Maka oleh karena itu ulama mengatakan jangan meremehkan, mengecilkan sesuatu, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Ini dosa kecil, tak apa-apa, tidak boleh. Ini maling sandal, tak apa-apa. Kalau ada dia pun Tuhan, masuk neraka. Begitu juga kebaikan. Dalam hadis apa? Mafuz rupanya, la tatakir. Janganlah kamu memandang kecil, meremehkan tentang kebaikan. Walaupun kamu bermanis muka dengan saudaramu. Karena bermanis muka memang amal. Tabassumuka biwajhi akhi laka sadaqatun, kata Rasulullah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Habis ledak katiknya nak diimpak, sudah senyum baik. Senyum dengan sedekah. Jadi kebaikan. Jadi tidak boleh meremehkan sesuatu kebaikan. Sedekah satu secangkir, segelas air umpamanya, atau satu biji duku atau rambutan, kalau diterima Tuhan,
bisa membuat dia diampun Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadis Rasulullah mengatakan, ittaqin nar wala bisyik. Takutlah kamu dengan api neraka, kata Rasulullah. Bebaskan dirimu dari api neraka walaupun kamu bersedekah dengan sebiji kurma. Sebiji kurma kalau terima Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi syafaat itu adalah khusus bagi siapa? Bagi orang ahli tauhid. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah keluar jalur. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan syafaat dari siapapun. Apalagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapatkan syafaat itu orang-orang yang mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala, redha Allah. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dia bisa memberikan syafaat tanpa rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita untuk menjaga tauhid ini. Jadi dalam hadis dikatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Sekarang ulama bertanya, kalimat ini yang diucapkan apa nak berkali-kali, apa nak satu kali? Cukup satu kali bisa? Kata ulama, bisa. Asal untuk mampu menjaga daripada kalimat ini dijaga. Sebab kalimat ini bisa rusak. Kalimat ini bisa rusak. Tauhid itu bisa rusak pada diri seorang dengan dosa-dosanya. Ya kan? Seperti dosa syirik. Rusak. Batal. Syahadatnya. Banyak sekali. Ada 10 macam dosa-dosa pembatal syahadat. Yang sering disampaikan. Tauhid. Dalam pelajaran tauhid. Jadi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang yang bersyahadat itu satu kali kalau dia mampu untuk menjaga dan memelihara, maka dia akan masuk surga. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa mengatakan dalam hadis, jaddidu imanakum, perbaharurilah iman kamu. Maka sahabat berkata, wa qalu wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara kami nak memperbaharui iman kami? Bagaimana? Kata Rasulullah, aksiru la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu zikir la ilaha illallah. Jadi kita orang yang beriman, orang yang salat. Orang yang salat itu paling tidak berapa kali dia mengucapkan kalimat itu waktu dia salat, waktu tahiyat? Paling tidak. Nah, kalau orang tidak sholat, kapan dia mengucapnya? Ujung-ujungnya la ilah. Nah, la ilah, tidak Tuhan katanya. Kafirlah. Dikit-dikit la ilah. Mati la ilah, tidak Tuhan. Kafir. Pernah ada dengar? Pernah ada di bahasa dengar? La ilah. Pernah ada Pak Haji? Pernah. Sering apa? Sering. Itu. Kita jangan ya. Jangan ikut-ikut. Ibu-ibu apa? La ilah. Nah, tidak boleh. Itu kalimat setan. Dia ada Tuhan, la ilah. Ketemu, la ilaha illallah. La ilah, jangan la ilah, itu Tuhan. Dari mana? Coba ditegur. Yang sering nyebut itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu bahwa salah satu keutamaan ahli tauhid ini, dia akan mendapatkan bagian yang khusus di akhirat nanti. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus. Bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita untuk selalu menjaga, memelihara tentang kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.